Di balik sorotan lampu stadion, di balik sorak-sorai jutaan penggemar, ada cerita-cerita yang tidak pernah terungkap. Cerita yang beredar dalam bisik-bisik, di balik pintu tertutup. Dan hanya muncul sebagai rumor di media. Sepak bola selalu identik dengan gairah, ketenaran, dan sorotan publik. Para bintang lapangan hijau dikenal dengan kehebatan mereka mencetak gol. Aksi memukau di lapangan, dan kehidupan glamor di luar stadion. Namun, ada satu sisi kehidupan mereka yang jarang terlihat, sisi yang penuh misteri, gosip, dan spekulasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 mega bintang sepak bola dunia yang selama bertahun-tahun menjadi subjek rumor tentang hubungan asmara sesama jenis. Tidak ada yang pernah mengakuinya secara resmi saat mereka masih aktif bermain, namun berbagai momen, foto, hingga laporan media telah memicu perdebatan hangat di kalangan fans dan jurnalis. Mulai dari Cristiano Ronaldo yang digosipkan memiliki kedekatan spesial dengan seorang kickboxer terkenal. Apakah semua ini hanya bumbu gosip media? Atau ada kisah nyata di balik rumor yang tak pernah terungkap? Bersiaplah, karena beberapa nama di daftar ini akan membuat Anda terkejut. Cristiano Ronaldo, nama yang identik dengan ketampanan, tubuh atletis sempurna, dan kehidupan glamor. Sebagai salah satu pesepak bola paling terkenal di dunia, setiap langkahnya selalu menjadi sorotan media. Namun, di balik deretan prestasi, penghargaan, dan kisah asmara dengan para wanita cantik, ketika sejumlah foto dan video memperlihatkan Ronaldo sering berkunjung ke Maroko untuk menghabiskan waktu bersama Badar Hari. Beberapa media bahkan melaporkan bahwa CR7 terbang dengan jet pribadi hanya untuk bertemu Badar, terkadang hingga beberapa kali dalam seminggu. Foto-foto mereka yang sedang berpelukan, bercanda di kolam renang, hingga menghabiskan liburan bersama pun langsung viral dan memicu spekulasi liar. Tabloid Eropa tak melewatkan kesempatan ini. Mereka menulis bahwa kedekatan keduanya lebih dari sekadar persahabatan. Gosip semakin panas ketika muncul komentar-komentar nakal di media sosial, baik dari penggemar maupun haters. Ada yang menganggap Ronaldo hanya mencari hiburan dan pelarian dari tekanan dunia sepak bola, ada pula yang berspekulasi bahwa hubungan mereka memang memiliki makna lebih dalam. Meski begitu, baik Ronaldo maupun Badar Hari tidak pernah memberikan pernyataan resmi yang mengonfirmasi atau membantah secara langsung. CR7 hanya sesekali menjawab dengan tawa atau mengalihkan pembicaraan. Sementara Badar menyebut Ronaldo sebagai sahabat baik. Diamnya mereka justru membuat rumor ini bertahan lama di ingatan publik. Yang menarik, rumor ini sempat memicu spekulasi lain bahwa kepergian Ronaldo dari Spanyol menuju Italia bukan semata karena sepak bola, melainkan juga untuk menjauh dari sorotan media yang terlalu gencar membicarakan hubungan ini. Tentu saja, itu hanyalah dugaan yang tidak pernah terbukti. Sampai hari ini, kisah Cristiano Ronaldo dan Badar Hari tetap menjadi salah satu misteri terbesar di luar lapangan hijau. Apakah benar ada romansa rahasia di balik senyum karismatik CR7? Beberapa media bahkan melaporkan bahwa CR7 terbang dengan jet pribadi hanya untuk bertemu Badar, terkadang hingga beberapa kali dalam seminggu. Foto-foto mereka yang sedang berpelukan, bercanda di kolam renang, hingga menghabiskan liburan bersama pun langsung viral dan memicu spekulasi liar. Tabloid Eropa tak melewatkan kesempatan ini. Baik Ronaldo maupun Badar Hari tidak pernah memberikan pernyataan resmi yang mengonfirmasi atau membantah secara langsung. CR7 hanya sesekali menjawab dengan tawa atau mengalihkan pembicaraan. Sementara Badar menyebut Ronaldo sebagai sahabat baik. Diamnya mereka justru membuat rumor ini bertahan lama di ingatan publik. Yang menarik, rumor ini sempat memicu spekulasi lain bahwa kepergian Ronaldo dari Spanyol menuju Italia bukan semata karena sepak bola, melainkan juga untuk menjauh dari sorotan media yang terlalu gencar membicarakan hubungan ini. Tentu saja, itu hanyalah dugaan yang tidak pernah terbukti. Sampai hari ini, kisah Cristiano Ronaldo dan Badar Hari tetap menjadi salah satu misteri terbesar di luar lapangan hijau. Apakah benar ada romansa rahasia di balik senyum karismatik CR7? Atau semua ini hanya hasil imajinasi media dan penggemar yang terlalu kreatif? Jawabannya mungkin hanya diketahui oleh mereka berdua. David Beckham, ikon sepak bola Inggris, legenda Manchester United, Real Madrid, dan La Galaxy, dikenal sebagai salah satu pesepak bola paling stylish dan populer di dunia. Kehidupan pribadinya bersama Victoria Beckham sering menjadi sorotan, menciptakan citra keluarga sempurna di mata publik. Namun, jauh sebelum era media sosial seperti sekarang,
Beckham pernah menjadi sasaran rumor tak sedap dari media tabloid, termasuk dugaan tentang hubungan asmara sesama jenis. Rumor ini mulai berhembus pada awal 2000-an. Tepat di puncak karirnya di Manchester United. Beberapa tabloid Inggris melaporkan gosip bahwa Beckham memiliki kedekatan istimewa dengan salah satu anggota staf dan rekan sesama pemain. Cerita-cerita ini sering muncul dalam bentuk spekulasi tanpa bukti kuat, namun cukup untuk memicu rasa ingin tahu publik. Salah satu momen yang memicu kehebohan adalah ketika foto Beckham yang tampak terlalu akrab dengan seorang pria di acara pribadi tersebar di kalangan media gosip. Walaupun banyak yang menilai itu hanya momen persahabatan biasa, media Inggris terkenal gemar menggali hal-hal sensasional. Apalagi saat itu Beckham sedang berada di puncak popularitas. Hingga gaya rambut unik menjadi amunisi tambahan bagi rumor tersebut. Fans pun terpecah, ada yang menganggap itu hanya ekspresi seni dan kepercayaan diri, ada pula yang berspekulasi lebih jauh. Beckham sendiri tidak pernah memberikan klarifikasi panjang lebar. Ia hanya sekali menanggapi dalam sebuah wawancara. Menyebut bahwa rumor-rumor itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar ketika menjadi figur publik. Sikap tenang dan tak bereaksi berlebihan membuat isu ini perlahan mereda. Meski sesekali masih diangkat kembali oleh media hiburan. Kini, dengan citra Beckham sebagai pengusaha sukses, ikon mode, dan duta berbagai kegiatan sosial. Rumor masa lalu itu lebih terlihat sebagai potongan kecil dari sejarah panjang kehidupannya. Namun, bagi penggemar gosip sepak bola, cerita ini tetap menjadi bagian dari arsip misteri dunia olahraga yang sulit dilupakan. Di dunia sepak bola, foto-foto di luar lapangan biasanya tidak terlalu diperhatikan, kecuali jika foto tersebut melibatkan dua bintang besar seperti Zlatan Ibrahimovic dan Gerard Pique dalam pose yang membuat seluruh dunia terkejut. Kisah ini bermula pada tahun 2010, ketika sebuah foto yang memperlihatkan Zlatan dan Pique berdiri sangat dekat, hampir berpelukan beredar luas di internet. Foto tersebut diambil di area latihan FC Barcelona. Yang membuatnya heboh bukan hanya jarak tubuh mereka yang nyaris tanpa ruang, tetapi juga tatapan mata intens yang ditafsirkan sebagian orang sebagai momen romantis. Media segera mengangkat cerita ini, menyebutnya sebagai misteri hubungan dua rekan setim, dan memicu spekulasi tentang adanya kedekatan yang lebih dari sekadar persahabatan. Gosip semakin liar karena saat itu Pique belum lama bertemu dengan Shakira, sementara Zlatan dikenal dengan kepribadian flamboyan dan komentar belak-belakannya di depan media. Tak butuh waktu lama bagi wartawan untuk mencoba menggali cerita. Dalam sebuah konferensi pers, seorang jurnalis dengan berani bertanya langsung kepada Zlatan tentang foto tersebut. Jawaban Zlatan menjadi legendaris. "Datanglah ke rumahku bersama saudara perempuanmu. Kita akan lihat apakah kamu masih peduli tentang foto itu." Pernyataan bernada menantang ini membuat suasana semakin panas, dan tentu saja menjadi bahan utama berita hiburan selama berminggu-minggu. Pique, di sisi lain, memilih tertawa dan menganggap rumor tersebut konyol. Ia menyebut bahwa hubungan mereka hanyalah persahabatan profesional di dalam dan luar lapangan. Namun, bagi sebagian penggemar, momen foto itu terlalu intim untuk diabaikan begitu saja. Seiring waktu, rumor ini mereda, terutama setelah Pique menjalani hubungan jangka panjang dengan Shakira dan Zlatan terus berpindah klub. Meski demikian, foto tersebut tetap menjadi salah satu potret paling ikonik yang sering muncul kembali di media sosial setiap kali topik momen misterius di sepak bola dibahas. Marco Reus, bintang Borussia Dortmund yang dikenal dengan kecepatan, teknik tinggi, dan wajah yang selalu terlihat by next door, selama ini jarang tersangkut skandal besar. Namun, kabar ini mulai mencuat sekitar tahun 2014-2015, ketika Reus sedang berada di puncak performa bersama Dortmund. Saat itu, media Jerman dan forum-forum penggemar mulai memperbincangkan kedekatannya dengan seorang pemain muda yang juga membela klub yang sama. Mereka kerap terlihat bersama di luar latihan, makan malam, berlibur, hingga mengunggah foto berdua di media sosial dengan keterangan yang terkesan penuh inside jokes yang hanya mereka berdua mengerti. Meski sebagian penggemar menganggap itu hal biasa di antara rekan setim, ada juga yang merasa kedekatan mereka terlihat berbeda. Gosip semakin ramai ketika dalam sebuah wawancara santai, tetapi tidak sepenuhnya menutup ruang spekulasi. Yang menarik, setelah rekan setimnya tersebut pindah ke klub lain, interaksi publik mereka menurun drastis. Bagi sebagian fans, ini menjadi bukti bahwa rumor itu mungkin hanya sekadar bumbu cerita media. Namun bagi penggemar gosip,
Kisah Marco Reus dan rekan setim misteriusnya masih menjadi salah satu rumor paling populer di kalangan fans Dortmund. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya persahabatan tulus atau kisah asmara rahasia, dan mungkin misteri itu akan tetap terjaga. Fabio Cannavaro, kapten legendaris tim nasional Italia yang membawa Gli Azzurri menjuarai Piala Dunia 2006, selalu dikenal sebagai simbol maskulinitas dan kepemimpinan. Dengan tubuh atletis, rahang tegas, dan karisma khas pemain belakang Italia, Cannavaro sering masuk daftar pria paling tampan di dunia olahraga. Namun, di balik citra macho itu, ia pernah menjadi sasaran rumor mengejutkan dari media tabloid Italia. Rumor ini mencuat sekitar akhir 2000-an, ketika Cannavaro masih aktif bermain di level tertinggi. Beberapa majalah gosip Italia mulai memberitakan dugaan bahwa Cannavaro memiliki hubungan dekat dengan seorang pria yang bekerja di industri mode. Kedekatan itu dikabarkan terlihat dari beberapa pertemuan pribadi di luar jadwal latihan dan pertandingan. Foto-foto yang beredar kala itu tidak memperlihatkan sesuatu yang eksplisit, hanya momen mereka berdua berbicara di kafe atau berjalan bersama di pusat kota. Namun, gaya Cannavaro yang selalu rapi, modis, dan penuh percaya diri justru membuat gosip ini semakin subur di tangan media hiburan. Tabloid sensasional Italia terkenal gemar membesar-besarkan cerita, apalagi jika melibatkan bintang sepak bola yang populer. Beberapa di antaranya bahkan menulis bahwa Cannavaro kerap hadir di acara mode yang jarang dihadiri pesepak bola pada umumnya, sehingga menimbulkan tanda tanya. Cannavaro sendiri menanggapi isu ini dengan santai. Dalam sebuah wawancara, ia hanya mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak teman di berbagai industri. Rumor itu sesekali muncul kembali di forum-forum online, biasanya dibicarakan bersama kisah-kisah misterius lainnya di dunia sepak bola Italia. Apakah Cannavaro benar-benar menyembunyikan sesuatu? Atau semua ini hanya permainan media demi menjual berita? Sampai hari ini, tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, kisah ini menjadi salah satu episode gosip paling ikonik dalam perjalanan karir sang kapten legendaris. Tetapi juga karena kehidupan pribadinya yang selalu menjadi bahan perbincangan. Di balik gosip hubungannya dengan beberapa wanita terkenal, pernah ada satu rumor yang cukup heboh, dugaan bahwa ia pernah menjalin kedekatan dengan seorang influencer pria. Rumor ini mulai beredar sekitar tahun 2022. Ketika foto-foto Mbappe terlihat bersama seorang influencer laki-laki asal Prancis yang cukup populer di media sosial. Kedekatan mereka terpantau melalui beberapa unggahan di Instagram, termasuk momen berlibur di pantai dan menghadiri acara privat bersama. Media gosip Eropa langsung mencium potensi cerita besar, mengatakan bahwa kedekatan pria dengan pria di Eropa tidak selalu berarti hubungan romantis. Namun, ada juga yang menganggap momen-momen tersebut terlalu intim untuk hanya sekadar teman. Mbappe, yang biasanya jarang membahas kehidupan pribadinya secara terbuka, memilih untuk tidak mengomentari rumor tersebut. Ia terus fokus pada performanya di lapangan, dan bahkan berhasil membawa tim nasional Prancis ke final Piala Dunia 2022. Diamnya Mbappe justru membuat isu ini bertahan lebih lama di media sosial. Menariknya, sang influencer yang dikaitkan dengannya juga tidak pernah memberikan klarifikasi. Sikap diam dari kedua pihak ini membuat publik semakin penasaran. Apakah benar ada hubungan istimewa? Atau semua ini hanyalah ilusi yang dibentuk oleh sudut kamera dan spekulasi netizen? Hingga kini, gosip tersebut belum pernah terbukti, dan karir Mbappe terus melesat. Namun, kisah tentang influencer misterius itu tetap menjadi salah satu rumor paling viral dalam sejarah singkat perjalanan karir sang bintang. Gianluigi Buffon, kiper legendaris Italia yang dijuluki Superman karena refleks luar biasa dan kepemimpinannya di bawah mister gawang, selama bertahun-tahun dikenal sebagai figur maskulin sejati. Namun, di tengah perjalanan karir panjangnya, ia pernah menjadi sorotan media bukan karena penyelamatan spektakuler, melainkan karena rumor yang mempertanyakan orientasi seksualnya. Isu ini muncul di awal 2000-an, ketika Buffon masih berada di puncak kejayaan bersama Juventus dan tim nasional Italia. Beberapa tabloid Italia mulai menulis spekulasi bahwa sang kiper memiliki selera asmara yang berbeda dari citra publiknya. Rumor itu dipicu oleh cerita bahwa Buffon sering menghadiri pesta eksklusif yang dihadiri banyak figur dari komunitas LGBTQ di Milan dan Roma. Salah satu momen yang memperkuat gosip adalah ketika Buffon terlihat sangat akrab dengan seorang desainer pria terkenal di Italia. Beberapa foto mereka di acara mode beredar.
menunjukkan Buffon yang tampak santai dan sering tertawa bersama sang desainer. Meski tidak ada bukti yang mengarah ke hubungan romantis. Media tabloid mengemas cerita ini dengan narasi yang memancing imajinasi publik. Buffon, yang dikenal cerdas dan berkarisma, merespons rumor ini dengan sikap humoris. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, "Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Jika mereka ingin membicarakan saya, setidaknya bicarakan juga tentang penyelamatan saya di final Piala Dunia." Jawaban ini membuat banyak orang tertawa dan, sekaligus, menghentikan sebagian kritik yang diarahkan kepadanya. Meski begitu, gosip tersebut tidak benar-benar hilang. Sesekali, terutama ketika Buffon menghadiri acara fashion atau terlihat bersama figur publik pria, isu lama itu kembali muncul di media hiburan. Namun, citranya sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang masa tetap tak tergoyahkan. Apakah rumor ini memiliki dasar? Atau hanya sekadar permainan media Italia yang terkenal gemar memadukan sepak bola dengan gosip selebriti? Sampai sekarang, tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, Buffon tetap menjadi legenda hidup. Dan cerita-cerita seperti ini hanyalah bumbu kecil di balik perjalanan karirnya yang luar biasa. Hristo Stoichkov, penyerang legendaris asal Bulgaria yang dikenal dengan sifat temperamental dan naluri mencetak gol mematikan, adalah salah satu ikon sepak bola Eropa di era 1990-an. Bersama FC Barcelona, ia membentuk generasi Dream Team di bawah Johan Cruyff, membawa klub dan negaranya meraih kesuksesan besar. Namun, di puncak ketenarannya, ia tak luput dari skandal gosip yang cukup mengejutkan, rumor tentang orientasi seksualnya. Cerita ini muncul di pertengahan dekade 1990-an, saat Stoichkov sedang bermain di Spanyol. Media gosip di Eropa Timur dan Spanyol mulai membicarakan kabar bahwa Stoichkov memiliki hubungan dekat dengan seorang pria yang juga berada di dunia olahraga. Rumor tersebut dipicu oleh foto-foto yang beredar dari sebuah pesta pribadi, di mana Stoichkov terlihat bersenda gurau dengan sangat akrab bersama sosok pria tersebut. Mengingat Stoichkov dikenal sebagai pribadi yang keras, tegas, dan bahkan sering meledak-ledak di lapangan, gosip semacam ini terasa kontras dengan citra publiknya. Justru karena itulah, cerita ini menjadi santapan empuk bagi media hiburan. Beberapa surat kabar di Bulgaria bahkan memuat opini bahwa gosip tersebut sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan reputasinya menjelang sebuah turnamen besar. Menariknya, Stoichkov sama sekali tidak menanggapi rumor ini dengan serius. Dalam salah satu wawancara, ia berkata dengan nada sinis, "Kalau saya mendengarkan semua rumor, mungkin sekarang saya sudah jadi presiden negara." Jawaban ini mencerminkan karakternya yang penuh percaya diri dan tidak mudah terprovokasi. Meski begitu, gosip tersebut tidak serta-merta hilang. Sesekali, terutama di forum-forum penggemar sepak bola, cerita lama ini diangkat kembali sebagai salah satu urban legend dunia olahraga. Namun, tidak ada bukti konkret yang pernah muncul untuk menguatkan klaim itu. Pada akhirnya, reputasi Stoichkov sebagai salah satu pemain terbaik Eropa tetap bertahan. Ia dikenang bukan karena rumor di luar lapangan, tetapi karena gol-gol penting, assist mematikan, dan karisma yang ia bawa di setiap pertandingan. Bagi banyak orang, isu ini mulai terdengar di media Italia sekitar pertengahan 2000-an. Beberapa tabloid mengabarkan bahwa Cassano sering terlihat menghabiskan waktu bersama seorang figur publik pria yang bekerja di dunia hiburan. Mereka dilaporkan bertemu di restoran-restoran mewah di Roma, menghadiri pesta privat, dan sesekali terlihat di tribun penonton pertandingan Serie A. Gosip semakin liar karena Cassano sendiri memiliki reputasi sebagai bad boy sepak bola, seseorang yang tidak segan menantang norma dan sering membuat pernyataan kontroversial. Dalam salah satu wawancara yang memicu kehebohan, Cassano pernah berkata, "Dalam hidup, saya sudah mencoba banyak hal, dan saya tidak menyesali apapun." Meskipun pernyataan ini tidak secara langsung membenarkan rumor, media menafsirkannya sebagai kode yang memperkuat spekulasi. Seperti biasa, Cassano tidak berusaha keras untuk membantah atau mengklarifikasi. Ia tampak menikmati fakta bahwa namanya selalu menjadi headline, bahkan untuk alasan di luar sepak bola. Sikap santai ini membuat gosip semakin bertahan, karena publik merasa ada rahasia yang tidak diungkapkan. Beberapa mantan rekan setim Cassano pernah ditanya tentang rumor ini. Tetapi mereka selalu menjawab diplomatis, mengatakan bahwa Cassano adalah pribadi yang hidup dengan caranya sendiri. Tidak ada satupun yang memberikan konfirmasi. Namun tidak ada juga yang secara tegas menyangkalnya. Seiring waktu, Cassano pensiun dari sepak bola profesional,
Tetapi kisah-kisah liar seputar kehidupannya tetap menjadi bagian dari warisannya. Bagi penggemar gosip sepak bola, rumor tentang hubungan sesama jenis ini hanyalah salah satu bab dari buku kehidupan Kasano yang penuh warna, sebuah cerita yang, seperti banyak kisahnya, mungkin akan selamanya berada di wilayah abu-abu antara fakta dan fantasi. Rumor-rumor ini tetap hidup dan menjadi bagian dari cerita yang membuat kita bertanya, seberapa banyak sebenarnya yang kita ketahui tentang kehidupan pribadi para idola sepak bola? Apakah semua itu hanya gosip tanpa dasar, atau ada kebenaran yang sengaja ditutup rapat? Yang jelas, di era modern ini, isu-isu seperti ini semakin sulit untuk disembunyikan. Dan membicarakannya dengan terbuka bisa jadi langkah penting untuk menghormati keberagaman dan keberanian. Namun, kita juga harus bijak dalam membedakan antara fakta dan spekulasi, serta menghargai privasi setiap individu. Terlepas dari rumor dan kontroversi, para pemain yang kita bahas tetaplah manusia, dengan segala kelebihan, kekurangan, dan cerita unik masing-masing. Semoga video ini memberi perspektif baru dan membuka pikiran kita tentang kompleksitas kehidupan di balik gemerlap dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.